Hai, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Eni dalam pelajaran sejarah Indonesia. Hari ini kita akan memaknai peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, sebelum pelajaran dimulai, Bu Eni ingatkan lagi untuk jaga protokol kesehatan. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan jaga imunitas tubuh. Tidak hanya demi kita, tapi demi orang-orang yang kita cintai, yang ada di sekitar kita. Oke, kita akan mulai dengan pelajaran kita pada hari ini. Bu Eni akan share materinya, kalian perhatikan baik-baik. Kita mulai konsentrasi, kita akan awali pelajaran kita pada pagi hari ini. Peristiwa sekitar proklamasi. Kita akan memaknai peristiwa sekitar proklamasi. Namun, sebelumnya kita pantas untuk menyisihkan waktu sejenak untuk berdoa agar kegiatan kita pada pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Dan kita akan belajar bahwa tidak semua yang kita harapkan itu akan menjadi kenyataan. Tapi kita harus percaya Tuhan telah merencanakan semuanya jauh lebih indah dari apa yang kita harapkan. Itu yang harus kita percayai. Oke, kompetensi yang akan kita capai pada hari ini hanya satu saja, yaitu menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan serta maknanya bagi kehidupan kita. Indikatornya, 1. Menganalisis peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. 2. Memaknai peristiwa proklamasi 17 Agustus 45. Dan yang ketiga, merumuskan nilai-nilai perjuangan yang terkandung dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tujuan pembelajaran kita ada 3. 1. Melalui literasi dan menggali informasi, kalian harus dapat menganalisis peristiwa-peristiwa di sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan benar. Yang kedua, karena ini masih masa PJJ, maka tidak bisa diskusi, kalian akan melakukan refleksi pribadi untuk menghayati makna peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan yang ketiga, melalui pengalaman belajar, kalian harus dapat merancang tulisan hasil analisis dalam bentuk deskriptif naratif tentang nilai-nilai kejuangan yang terkandung dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, yang akan kita lalui hari ini, kita akan memahami kronologi peristiwa sekitar proklamasi, kemudian kita menghayati maknanya, dan yang ketiga, kita membuat tulisan tentang nilai-nilai kejuangan yang terkandung dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam pelajaran hari ini, nanti kalian akan ada tugas berupa tes tertulis, kemudian ada nilai keterampilan, melihat nilai-nilai kejuangan tadi, kemudian nilai ulangan harian akan diambil kalau seluruh kompetensi dasar 3.7 ini sudah selesai semuanya, dan yang keempat,
penilaian sikap kalian selama mengikuti pembelajaran itu akan diambil nilainya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita dengarkan suara asli Insinyur Soekarno saat membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45. Kita akan rasakan bagaimana dalam perasaan Bung Karno pada saat membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, walaupun rekamannya sudah tidak begitu bagus, namun kita bisa merasakan betapa dengan penuh perasaan dan dengan penuh penghayatan Bung Karno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa sekitar proklamasi itu diawali ketika Jepang menyerah kepada sekutu. Sebelumnya, mengapa Jepang menyerah kepada sekutu? Karena ada dua peristiwa, nanti akan kita lihat. Kemudian terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, penculikan Soekarno dan Hatta oleh para pemuda. Kemudian yang ketiga, perumusan proklamasi. Yang keempat, pembacaan teks proklamasi. Yang kelima, pernyataan proklamasi kemerdekaan. Yang keenam, penyebarluasan berita proklamasi. Pada pagi hari ini kita akan lebih konsen di dalam peristiwa proklamasi sehubungan dengan tokoh-tokoh yang terlibat di dalam peristiwa ini. Kronologi dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia diawali dengan terjadinya dua peristiwa yang terjadi pada tanggal 6 Agustus 1945 dan 9 Agustus 1945. Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima di Jepang dibom atom oleh sekutu. Belum selesai terkaget-kagetnya Jepang, 3 hari kemudian, tanggal 9 Agustus 45, kota Nagasaki juga dibom atom oleh sekutu. Maka
5 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu. Pada waktu itu, Jepang adalah penjajah Indonesia. Ketika Jepang menyerah kepada Sekutu, maka Jepang sudah tidak berhak lagi untuk menjajah Indonesia. Indonesia sekarang harusnya menjadi jajahan Sekutu. Namun, Sekutu belum datang ke Indonesia. Jepang sudah tidak berhak dan Sekutu belum datang. Maka di Indonesia terjadi yang namanya vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Pada saat itulah para pemuda kemudian mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Mumpung Jepang kalah dan Sekutu belum datang. Kita tidak tahu kapan Sekutu datang, maka proklamasi harus segera dibacakan. Namun, Soekarno dan Hatta sebagai golongan tua merasa tidak usah tergesa-gesa. Kita pikirkan dulu matang-matang kalau akan memproklamasikan kemerdekaan. Nah, maka terjadilah pada tanggal 16 Agustus itu peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta oleh para pemuda yang kita kenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Itu. Nah, nanti terjadinya seperti apa secara lebih detailnya kita sudah pelajari sampai akhirnya tanggal 17 Agustus 45 pukul 10 pagi proklamasi kemerdekaan Indonesia berhasil dibacakan oleh Soekarno dan Hatta. Ya, ini gambaran bagaimana dahsyatnya bom atom yang dijatuhkan oleh Sekutu di kota Nagasaki dan di kota Hiroshima 6 dan 9 Agustus 1945. Ya, ini tadi sudah Bu Eni jelaskan bahwa akibat pengeboman itu kemudian Jepang menyerah tanpa syarat. Posisi dari kota Hiroshima dan Nagasaki seperti terlihat di dalam peta itu. Ini gambaran pada saat Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, tanggal 14 Agustus 1945. 15 Agustus sore hingga malam hari, para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Ini suasana ketika para pemuda mendatangi Soekarno dan Hatta. Baik para pemuda maupun pihaknya Soekarno-Hatta sebagai golongan tua sama-sama ingin memproklamasikan kemerdekaan. Namun para pemuda ingin segera, ingin cepat-cepat. Kalau golongan tua itu pengennya dipikir tidak usah tergesa-gesa. Sehingga terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda. Karena tidak ada titik temu, maka konflik itu makin memanas antara golongan muda itu antara lain B.M. Diah, Yusuf Kunto, Wikana, Sayuti Melik, Adam Malik, Khairul Saleh, itu antara lain yang masuk di golongan muda. Berkonflik dengan golongan tua, antara lain Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin. Sama-sama ingin Indonesia merdeka, namun ada perbedaan pendapat tentang waktu kapan Indonesia akan memproklamasikan kemerdekaan dan
di mana proklamasi akan dilaksanakan. Maka karena tidak ada titik temu, tanggal 16 Agustus pukul 4 dini hari, Bung Hatta dan Bung Karno dengan terpaksa diculik oleh para pemuda. Dibawa ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu di Kerawang, di Jawa Barat. Di dalam satu rumah, perhatikan, itu rumah tempat para pemuda, golongan muda dan golongan tua berkumpul untuk menyatukan pendapat tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para pemuda ngotot untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari Jakarta, karena pada tanggal 16 Agustus itu harusnya Soekarno dan Hatta memimpin sidang PPKI. Padahal di situ sidang PPKI itu anggotanya ada yang orang Jepang. Para pemuda takut nanti kalau Soekarno dan Hatta terpengaruh oleh Jepang. Maka Soekarno dan Hatta terpaksa dijauhkan dari Jakarta agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Nah, ini yang terjadi. Di Rengas Dengklok terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda, Wikana, DNI, Dit, Khairul Saleh, Soekarni, dengan golongan tua, antara lain Soekarno dan Hatta. Nah, dari tadi, Bu Eni menyebutkan golongan tua, golongan muda. Nah, sebetulnya mereka yang muda itu usianya berapa, yang tua usianya berapa. Kita akan lihat. Perbedaan usia antara golongan muda dengan golongan tua. Wikana itu lahirnya tahun 1914. Berarti pada tahun 1945 itu berusia 31 tahun. DNI Dit pada waktu itu berusia 22 tahun. Khairul Saleh pada waktu itu berusia 29 tahun. Soekarni pada waktu itu berusia 29 tahun. BM Diah pada waktu itu berusia 28 tahun. Yusuf Kunto berusia 24 tahun. Sayuti Melik berusia 37 tahun. Ada Malik berusia 28 tahun. Jadi rentangnya yang golongan muda itu dari 22 tahun sampai 31 tahun. Masih sangat muda ya. Kalau pada masa sekarang, usia-usia segitu itu masih kuliah, hanya mikir belajar, semua kebutuhan minta orang tua, main game, main Pokemon, yang masih untuk senang-senangnya sendiri saja. Gitu ya. Nah, golongan tua sekarang. Soekarno pada waktu itu berusia 44 tahun. Dr. Andes Muhammad Hatta berusia 43 tahun. Mr. Ahmad Subarjo berusia 49 tahun. Mr. Muhammad Yamin berusia 42 tahun. Perhatikan. Yang disebut sebagai golongan tua saja, sebetulnya itu belum tua. Baru usianya sekitar 40-an. Pada waktu itu sudah masuk sebagai golongan tua. Perhatikan sekarang ini. Presiden kita, anggota DPR, anggota MPR, usia 60 ke atas, usia 70 ke atas, baru bisa masuk ke pemerintahan. Pada waktu itu, usia 40 sekian, itu sudah masuk golongan tua. Kalau sekarang, usia 40 masih termasuk muda juga. Usia 20-an belum mikir negara.
belum mikir politik, masih mikirnya untuk kesenangan sendiri. Tapi itu tidak semua, dan itu pilihan hidup. Nah, maka sekarang kita memaknai dari perbedaan usia saja. Golongan muda tadi dari 22 tahun sampai 31 tahun. Golongan tua dari 43 sampai 49 tahun. Apa yang bisa kita maknai dari perbedaan usia ini? Bahan refleksi untuk diri kita masing-masing. Usia 22 tahun sampai 31 tahun pada saat itu sudah berjuang untuk Indonesia merdeka. Sekarang, usia-usia sekian ini, apakah para pemuda Indonesia sudah memikirkan untuk Indonesia yang lebih baik? Usia-usia 22 tahun sampai 31 tahun pada saat sekarang ini, sudah ngapain aja? Yang kedua, usia 43 sampai 49 tahun pada waktu itu sudah masuk dalam kategori golongan tua. Sekarang, menteri umurnya 40-an tahun itu sudah termasuk menteri termuda. Nah, refleksi yang ketiga, usia kalian sekarang mungkin antara 16 sampai 18 tahunan ya. Nah, apa yang bisa kamu lakukan untuk Indonesia? Apakah menunggu nanti kalau sudah umur 30-an tahun? Apakah menunggu dulu kalau sudah umur 40-an tahun? Apakah menunggu kalau sudah umur 70-an tahun? Tentu saja tidak harus. Kalian bisa berbuat untuk Indonesia dari sekarang. Ini contoh pejuang-pejuang pada masa kini. Para siswa yang berjuang untuk menguasai ilmunya dengan sebaik mungkin dan menjadi juara-juara Olimpiade internasional dalam usianya yang masih sangat muda, itu adalah pejuang-pejuang pada masa kini. Kita mengenal Gojek Indonesia, itu lahir dari tangan dingin Nadiem Makarim, yang dalam usianya yang masih sangat muda, nanti kamu lihat di Google, usia berapa? Dia mulai merintis Gojek. Sekarang sudah menggurita. Siapa orang tidak kenal Gojek? Bahkan karena keberhasilannya itu, dia sekarang menjadi Menteri Pendidikan kita. Dan kita berharap banyak kepada beliau. Pejuang muda masa kini. Tokopedia. Pemiliknya namanya William, dari umur 19 tahun. Sudah punya pikiran untuk membuat toko tanpa toko. Omsetnya triliunan rupiah. Kesuksesannya diakui seluruh dunia. Apa pernah terpikir di benak kita, ada toko, tidak ada jualannya, tidak ada tokonya. Tapi perputaran uang di dalamnya itu sangat besar sekali. Salah satu yang dekat dengan kita, ini mbaknya yang cantik itu namanya Dia Valencia. Sejak dari SMA, sekarang dia kuliah tahun kedua, dia sudah mengembangkan batik. Ini orang Semarang. Showroomnya di dekat Jatingaleh.
Dia berjuang. Nama harumnya itu sudah internasional, sudah go internasional. Artinya apa? Kita bisa berbuat sesuatu untuk Indonesia, mengharumkan nama Indonesia, tidak usah menunggu kita tua. Dari sekarang, kita bisa berbuat sesuatu. Kita lihat. Ini peristiwa ketika penyusunan teks proklamasi ya. Ini teks proklamasinya. Kemudian 17 Agustus 45 pukul 10 proklamasi berhasil dibacakan. Tadi kita dengarkan bersama tadi. Akan lihat sebentar. Sebetulnya apa saja peran para pejuang proklamasi tadi yang tadi kita lihat berdasarkan usianya tadi. Wikana itu salah satu yang menculik Soekarno dan Hatta. Dia yang mengusulkan tempat untuk rapat itu di rumahnya Laksamana Muda Maeda. Karena Laksamana Muda Maeda itu temannya Wikana. DNIDIP itu yang mengusulkan Soekarno sebagai presiden pertama Republik Indonesia. Khairul Saleh itu juga yang ikut menculik Soekarno-Hatta. Soekarni juga yang mengusulkan untuk menandatangani teks proklamasi itu cukup Soekarno dan Hatta saja, nggak usah banyak orang semua tanda tangan. DM Diah itu saksi penulisan teks proklamasi. Yusuf Punto itu juga salah satu penculik Soekarno-Hatta. Sayuti Melik yang mengetik naskah proklamasi. Ada Malik itu yang menyebarkan berita proklamasi. Soekarno dan Hatta kita tahu. Mereka berdua yang menyusun dan membaca teks proklamasi. Mr. Ahmad Subarjo itu yang menengahi ketika di Rengas Dengklok terjadi konflik antara golongan tua dan golongan muda. Mr. Muhammad Yamin itu salah satu penyusun teks proklamasi. Latif Hendraningrat dan Suhud itu pengibar bendera merah putih. Apa maknanya? Masing-masing itu mengambil tempat sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Tidak mungkin semuanya akan membacakan teks proklamasi. Semuanya mengambil perannya sendiri-sendiri. Sesuai apa yang dia bisa. Nah, itu yang akan kita belajar dari para tokoh pejuang proklamasi. Kalian yang suka belajar matematika, ya silakan belajar sebaik-baiknya. Kalau ada lomba, ikut. Ketika kalian menang, nah kalian akan mengharumkan nama sekolah. Kalian yang tidak pintar matematika tetapi pintar basket, belajarlah sebaik-baiknya untuk menjadi pebasket. Ketika lomba, juara, kalian akan mengharumkan nama sekolah. Ketika kalian tidak pintar matematika, tidak pintar olahraga, basket, tapi pintar akuntansi, belajarlah akuntansi sebaik-baiknya. Ketika ada lomba LKS akuntansi, kalian pasti akan diikutkan. Juara akan mengharumkan nama sekolah. Jadi tidak mungkin semuanya ikut lomba akuntansi atau semua ikut lomba basket. Ya silakan berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Ambillah peran masing-masing. Tidak harus semua peran itu kita ambil. Tuh. Jadi bahan refleksi kita pada hari ini,
Hari ini kita belajar apa dari golongan muda? Hari ini kita belajar apa dari golongan tua? Dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan? Intinya, hari ini kita belajar dari golongan muda, semangat yang menyala, semangat yang tidak pernah padam, keberanian, cepat bertindak, selalu menjadi pionir atau agen perubahan. Cinta tanah air tidak diragukan. Persatuan, ide kreatif, cerdas, dan cepat. Namun kita juga belajar dari golongan tua, bertindak hati-hati, bijaksana, berpikir matang, berpikir komprehensif, penuh perhitungan, ambil resiko yang sekecil-kecilnya. Kalau bahasa Jawanya itu tidak suka gerusah-gerusuk. Lalu bagaimana kita sekarang mengisi kemerdekaan? Baik, sebagai apapun kita saat ini, mari kita lakukan tugas kita dengan sepenuh hati. Lakukan hal yang kecil dengan cinta yang besar, dengan ikhlas, penuh syukur kepada Tuhan, dan awali setiap karya kita dengan berdoa, berserah kepada Tuhan. Akhirnya, sekali merdeka, tetap merdeka. Untuk soal-soal nanti akan dikerjakan untuk pengambilan nilai. Tetap semangat. Tetap cinta tanah air. Dan akhir kata, berdoalah kepada Tuhan agar pundak kita dikuatkan. Daripada kita berdoa, meminta beban di pundak kita diringankan. Materi secara lengkap pelajaran kita hari ini dapat dibaca pada link di bawah ini. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat. Walaupun PJJ, namun kalian tetap belajar. Kalian tetap sekolah. Masa depan kalian ada di pundak kalian sendiri. See you. Sampai bertemu. Bye.